Ya, Yahya Ibn Syarafuddin An-Nawawi rahimahullah, lebih masyhur dan dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Nah, mazhab beliau dalam masalah fikih ataupun sebagian mengatakan masalah furu' adalah Syafi'i. Dan di antara karya beliau yang juga masyhur adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin juga di antara kitab fikih beliau yang sangat ma'ruf adalah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan beliau ini adalah seorang alim yang hidupnya tidaklah terlalu lama. Beliau berumur 40 tahun. Kemudian beliau meninggal, tetapi telah meninggalkan banyak kebaikan berupa ilmu, kitab-kitab yang kaum muslimin mengambil faedah darinya. Di antaranya kitab ini, kitab Al-Arba'in, yang berisi sebanyak 42 hadis. Ini namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah berisi 42 hadis. Dan telah banyak ulama yang mensyarah kitab ini. Dan syarah yang paling populer dan paling bagus dan panjang lebar adalah apa yang disyarah oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam satu kitab judulnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan di antara syarah ringkas kitab ini adalah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang insyaallah yang kita jadikan sebagai patokan dalam menyebutkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadithul awal. Hadis yang pertama, An Umar radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Umar radhiyallahu anhu. Umar ibnul Khattab, Amirul Mu'minin. Kunyanya Abu Habs. Nama panggilannya adalah Abu Habsin. Beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara keistimewaan beliau, bahwasanya beliau adalah salah satu di antara 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, bahwasanya beliau mendapatkan jaminan surga. Rasulullah bersabda, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Aliun fil jannah. Abu Bakar itu tempatnya di surga, Umar juga tempatnya di surga, Uthman juga, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau menyebutkan sahabat-sahabat yang lain. Beliau menyebutkan 10 orang sahabat. Di antaranya Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Abu Ubaidah, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid. Semuanya apa? 10 yang disebutkan dalam satu konteks hadis, sehingga mereka ma'ruf dikenal dengan al-asyarah al-mubashshiruna bil jannah. 10 seorang sahabat yang telah mendapatkan jaminan bahwa dia penghuni surga dalam keadaan mereka masih berjalan di dunia ini, masih hidup di dunia. Ini sekilas tentang siapa? Umar radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata,
Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Nah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang sesuai apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia ingin dapatkan, aw imra'atin yankihuha, ataupun seorang wanita yang dia mau nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya apa yang dia niatkan hijrahkan. Kalau dunia hanya tok, kalau wanita ya wanita tok. Naam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis ini kata beliau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dan hadis ini adalah hadis yang pertama yang beliau sebutkan, yaitu hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Hadis setelah beliau menyebutkan muqaddimah, pendahuluan, maka Al-Imam Muslim memulai pembahasan yang pertama Kitabul Iman. Setelah kitab muqaddimah baru Kitabul Iman. Maka hadis yang pertama beliau sebutkan adalah hadisnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Baik, maksud saya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam pembahasan Kitabu Bad'il Wahyi, tentang bagaimana awal mula turunnya wahyu. Sekilas hadis ini kaitannya dengan pembahasan wahyu tiada kaitannya. Dalam hadis ini tidak ada lafaz kalimat wahyu, ya, yang disebutkan dalam hadis ini. Tetapi kenapa Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini sebagai hadis yang pertama dari kitabnya, dari kitab pembahasan masalah wahyu? Para ulama menjelaskan bahwasanya sengaja Imam Al-Bukhari memulai kitabnya dengan hadis innamal a'malu binniyat sebagai bentuk peringatan bagi diri beliau, demikian pula para penuntut ilmu dan secara umum kaum muslimin, agar setiap memulai pekerjaannya untuk memperhatikan apa? Niatnya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa hadis ini dengan judul yang disebutkan Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih tentang pembahasan wahyu tidak ada kaitannya dengan masalah wahyu, kan, tapi sebagai bentuk tanbih, bentuk peringatan bahwasanya seyogianya setiap dari kita, setiap mau melakukan suatu perbuatan, suatu amalan, maka hendaknya kita ikhwani fiddin memperhatikan apa? Niat-niat kita. Termasuk bagaimana Imam Al-Bukhari ketika beliau memulai menulis kitab ini, kitab sahihnya, maka yang paling pertama boleh sebutkan adalah hadisnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, nah, menjelaskan, qala hadzal haditsu aslun 'azimun fi a'malil qulubi li'anna an-niyat min a'malil qulub. Hadis ini adalah merupakan aslun 'azim, yaitu pada dasar, pondasi
yang paling agung yang berkaitan tentang amalan-amalan hati. Hadis ini adalah merupakan pijakan utama, aslun azim, dasar utama yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan hati, amalan-amalan hati. Li'anna niyati min a'malil qulubi, karena sesungguhnya niat itu adalah di antara amalan-amalan hati. Jadi niat bukan amalan lisan, tapi apa? Dari amalan hati. Qala al-ulama wa hadha al-haditsu nisful ibadat. Berkata para ulama bahwa hadis ini adalah nisful ibadat, setengah dari ibadah. Setengahnya ibadah adalah niat, setengahnya lagi adalah bentuk perbuatannya. Naam. Li'annahu mizanul a'malil batinah. Karena hadis ini merupakan mizanul a'mal, ukurannya, neracanya amalan-amalan batin, amalan maksudnya hati. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha, dan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha akan datang pada hadis yang kelima. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang bukan darinya, fahuwa raddun, akan tertolak. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain dikatakan man amila amala, barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan di atas perintah kami, maka akan tertolak. Nisfuddin, ini adalah juga nisfuddin, setengah dari agama. Li'annahu mizanul a'malidh dhahirah, karena hadisnya Aisyah adalah merupakan ukuran bagi amalan lahiriah. Benar tidaknya yang menilai hadisnya Aisyah sesuai dengan sunnah atau tidak. Ya, ini berbicara tentang apa? Ada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Adapun tentang niatnya, apakah karena Allah atau bukan? Nah, ini apa? Hadisnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Baik. Qala fa yustafadu min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengambil, memetik pelajaran. Yustafadu, kita bisa mengambil faedah pelajaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanyalah amalan-amalan itu dengan niat, hanyalah dengan niat. Annahu ma min amalin illa walahu niyah, bahwa tidak ada satupun amalan kecuali memiliki niat, lahu niyah. Tidak ada seseorang melakukan sesuatu kecuali apa? Ada niatnya dalam hati. Ma min amalin illa walahu niyah. Lianna kulla insanin aqil mukhtar, karena sesungguhnya setiap manusia yang berakal mukhtar. Artinya mukhtar memiliki pilihan. Ya, mukhtarun, kalau masih dia berakal maka dia memiliki apa? Pilihan. La yumkinu ay ya'mal amalan bila niyah, tidak mungkin dia melakukan suatu amalan tanpa niat. Hatta qala ba'dul ulama, hingga sebagian ulama berkata, law kallafanallahu amalan bila niyah, seandainya Allah memberikan kita suatu beban untuk melakukan suatu amalan tanpa niat, lakana min taklifi ma la yutaq, maka tentu adalah suatu beban yang kita tidak sanggupi. Kenapa? Karena tiada satupun yang melakukan sesuatu pasti apa? Ada dalam hatinya keinginannya untuk melakukan. Wa yatafarra'u ala hadhihi al-qa'idah ala al-fa'id taib. Wa yatafarra'u ala hadhihi al-fa'idah, kemudian bercabang dari faedah ini, pelajaran ini, ar-raddu 'alal al-mawsusin alladzina ya'maluna al-amal iddata marrat, bantahan terhadap orang yang ragu-ragu, yang mereka itu melakukan suatu amalan dengan cara berulang-ulang, seperti takbir. Kadang mereka ulang Allahu Akbar, belum mantap dia rasa, belum niat katanya, Allahu Akbar, belum lagi Allahu Akbar. Ini apa?
Ya, tidak mungkin dia mengangkat takbiratul ihram kecuali apa? Dia telah dalam hati untuk menghadirkan. Naam. Karena itu kata beliau ar-raddu 'alal mususin alladzina ya'maluna al-a'mala iddata marrat. Tsumma yaqulu lahum syaitan, kemudian syaitan membisikkan padanya, innakum lam tanwu. Kalian ini belum berniat. Ya, sehingga ulang-ulang takbirnya. Naam. Bahkan kalau sampai ke tingkat yang parah, kadang kalanya dia sudah berwudu, ya. Naam, dia merasa belum berwudu, belum sah. Dia jelas-jelas sudah mandi, ya, bahkan sudah, ya, menenggelamkan dirinya dalam air, dia masih merasa belum berniat. Ini apa? Itu bisikan-bisikan syaitan. Waswas asy-syaitan, kita berlindung kepada Allah dari perkara seperti itu. Naam. Innakum lam tanwu. Syaitan membisikkan pada mereka, kalian ini belum berniat. Fa innana naqulu lahum, maka kita akan katakan kepada mereka, la, tidak. La yumkinu abadan an ta'malu amalan bila niat. Tidak mungkin kalian melakukan suatu amalan tanpa ada niat. Fakhaffifu ala anfusikum, maka hendaknya kalian meringankan diri kalian. Wada'u hadhil wasawis, dan tinggalkanlah waswas ini, keraguan ini, bisikan-bisikan syaitan ini. Wa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah hadis ini, annal insana yu'jaru aw yu'zaru aw yuhramu bihasabi niyatihi. Sesungguhnya seseorang itu diberi pahala ataupun dosa, balasan dosa, sesuai dengan niatnya, bihasabi niyatihi. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan juga mengikuti rasulnya, maka dia lakukan hijrah tersebut karena Allah dan juga karena mengikuti apa? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yustafadu min hadzal hadits aidan anna al-a'mala bihasabi ma takunu wasilatan lahu. Bahwa suatu amalan itu perbuatan bihasabi, yani sesuai dengan ma takunu wasilatan lahu. Ya, wasilah hanya pengantar, penyampai, wasilah. Naam. Fakada yakunu syai'al mubah, kadang-kadang sesuatu perbuatan asalnya fil asli mubah. Ya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya, dia tidak berdosa juga tidak mendapatkan pahala, ya. Pada asalnya sesuatu yang mubah. Tam. Baik. Yakunu syai'al mubah fil asli yakunu ta'atan idza nawa bihi al-insanu khairan. Ini pada asalnya suatu pekerjaan, suatu amal, perbuatan, pada asalnya hukumnya boleh, tetapi boleh jadi menjadi sebagai bentuk ketaatan, menjadi ibadah yang dengannya dia bisa mendapatkan pahala, karena dengan perbuatan yang asalnya boleh tadi dia niatkan sebagai kebaikan. Umpama makan minum, pada asalnya boleh, antum minum silahkan, makan juga silahkan. Tapi ketika dia bangun sahur, makan sahur supaya bisa kuat ibadah puasa di siang hari, ya. Akhirnya apa? Makannya tadi di waktu sahur tadi dia dapat pahala. Tidur, umpamanya tidur, antum boleh tidur, ya, tidak terlarang, asalnya boleh. Tapi karena dia niatkan, saya tidurlah lebih awal, sudah salat isya, tidak boleh lagi, tidak ada lagi kegiatan. Karena adalah sunnahnya Nabi SAW, tidur ba'da isya, supaya apa? Dia bisa lebih awal bangun. Akhirnya apa? Yang asalnya mubah, asalnya boleh, bisa menjadi dapatkan dia pahala, bisa menjadi suatu bentuk ketaatan yang dengannya bisa dia raih pahala. Nah, kenapa? Idza nawa bihil insanu khairan, karena dia meniatkan kebaikan. Mithlu an yanwiya bil akli wasyurbi at-taqawi ala taatillah, seperti seorang yang makan dan minum dia niatkan untuk apa? Supaya kuat melakukan ketaatan kepada Allah, supaya dia kuat salat, supaya kuat ya puasa, ya, di siang hari ketika dia bangun sahur.
Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sungguhnya pada sahur, maka sahur itu ada keberkahan. Nah, pada asalnya tadi makan minum itu boleh, mubah. Nah, wa min fawaid hadza hadis, di antara fawaid hadis ini annahu yanbaghi lil muallimi ay yadrib al amthala allati yatabayyanu bi hadzal hukmi. Sepantasnya, seyogyanya bagi seorang muallim, seorang pengajar, untuk memberikan permisalan, contoh-contoh yang dengannya contoh tersebut ya bisa menjadi jelas suatu hukum. Ya, naam. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian dia contohkan amalan yang membutuhkan niat. Ketika seseorang meninggalkan ya negerinya, kampung halamannya, karena di tempat tersebut, di negerinya negeri kufur, dia tidak bisa menjalankan agamanya, tidak bisa menampakkan syiar Islamnya. Ini kufur, negeri kekufuran. Negeri kafir adalah negeri yang dia tidak bisa menjalankan agamanya. Tidak nampak di negerinya syiar-syiar Islam, tidak nampak salat jamaah, tidak ada azan, tidak ada salat Jumat. Maka wajib bagi dia untuk pergi, meninggalkan tempat itu. Nabi contohkan dengan perbuatan siapa yang hijrah pindah meninggalkan negeri kufur tersebut karena semata-mata karena perintah Allah, semata-mata karena mengikuti jalannya Rasulullah SAW, maka hijrahnya berarti dilakukan karena Allah dan Rasulnya. Tetapi sebaliknya, siapa yang tinggalkan negerinya karena pergi memburu dunia, berdolar umpamanya, atau karena ada wanita yang dia mau nikah, ya itu tuh yang dia dapatkan. Kalau dia dapat, ya artinya dia dibalas sesuai dengan niatnya tadi. Ini contoh yang boleh berikan pada perkara hijrah. Wa qad daraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam li hadza mathalan bil hijrah. Dan sungguh Nabi sallallahu dalam hadis ini telah mencontohkan dengan amalan hijrah. Wa hiya al-intiqalu min baladi syirki, yaitu perpindahan dari negeri syirik au baladil Islam. Wa bayyana anna al-hijrah wa hiya amalun wahid takunu li insanin ajran wa takunu li insanin hirmana. Nabi menjelaskan bahwasanya hijrah wahai amalun wahid, yang merupakan suatu amalan tersendiri, seseorang dengannya bisa mendapatkan pahala, dan juga seseorang bisa dia tidak bisa mendapatkan pahala. Fal muhajir alladhi yuhajiru ila Allah wa rasuli yu'jar. Maka orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia yang mendapatkan pahala. Wa yasilu ila muradi, dan dia akan sampai kepada apa yang dia inginkan. Wal muhajir li dunya yusibuha, dan orang yang hijrah karena dunia yang dia ingin dapatkan. Aw imra'atin yatasawwajuha, ataupun karena wanita yang dia ingin nikahi, yuhramu min hadzal ajri, maka dia pun diharamkan dari pahala tersebut. Pahala hijrah karena yang dia ingin dapatkan dengan pindahnya hanya sekedar harta ataupun dunia. Wa hadzal hadits yadkhulu fi babil ibadat. Dan hadis ini masuk dalam pembahasan ibadah, salat, puasa, ya. Wa fi babil muamalat, juga masuk dalam bab muamalah. Bab apa? Muamalah. Bab muamalah seperti umpama jual beli, itu muamalah namanya. Wa fi babil ankiha, masuk dalam masalah pembahasan tentang pernikahan, talak, ya, niat. Dia katakan, kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Apa niatmu? Kalau niatmu mengatakan itu talak, cerai, jatuh talak. Tapi kamu saja ke rumah orangnya, pulang istirahat dulu, ya. Ya toh. Karena saya mau pergian dulu nih, pulang di sana saja dulu, nunggu beberapa hari sampai saya datang. Itu bukan talak, ya toh. Jadi maksudnya, jadi masuk ke dalam bab pernikahan dan hal-hal yang berikan tentangnya seperti talak. Qala wa fi kulli abwabil fiqh, bahkan pada seluruh pembahasan fikih hadis ini masuk di dalamnya membahas tentang, ada kaitannya dengan hadis ini. Wallahu a'lam. Ini pelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat.
Naam, dan insyaallah setiap saya datang ada kesempatan ini 3 pelajar ini insyaallah. Naam. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.